Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara mencari fungsi f dan fungsi g jika diketahui fungsi dari f bundaran g atau g bundaran f. Ya, kita akan mencari fungsi pembentuknya seperti apa. Jadi caranya hanya menggunakan strategi substitusi saja. Oke, mari langsung saja kita lihat contoh soalnya seperti apa ya. Kita akan melihat jika diketahui f bundaran gx sama dengan 16x plus 2 dan fx nya itu 2x min 4, tentukan nilai dari fungsi gx gitu kan. Nah, maka kita langsung jawab. Saya kira ini tidak terlalu sulit ya. Maka kita lihat f bundaran g, kita definisikan dari yang diketahui, yang ini f bundaran g. F bundaran gx sama dengan 16x ditambah 2 gitu kan. Nah, f bundaran g itu kan bisa kita tulis f dalam kurung gx. Itu kan di sini adalah 16x ditambah dengan 2 gitu. Nah, yang f bundaran gx-nya itu kita yang akan cari kan gitu. Fx-nya kan sudah ada nih. Fx-nya 2x min 4. Kalau fx-nya ini saya ganti gx, berarti 2gx min 4 kan gitu ya. Maka di sini fgx, fx 2x min 4, f bulatan berarti 2 bulatan min 4. Berarti kalau fgx berarti 2gx min 4. Berarti 2 daripada gx min 4. Ini fgx kan sama dengan 16x ditambah 2 gitu kan. Berarti kita samakan 2x, 2gx sama dengan 16x ditambah 2 ditambah dengan 4. Artinya 2gx sama dengan 16x ditambah 6. Berarti gx-nya masing-masing kita bagi 2, 8x ditambah dengan 3. Ini selesai mencari gx-nya ya. Jadi seperti itu. Ini cara mencari dari gx-nya ya. Jadi kita tinggal mensubstitusikan saja. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Kita lihat ya, selanjutnya jika diketahui f bundaran gx-nya 12x ditambah 6 dan gx-nya 4x min 1, tentukan dari fx-nya, fungsi dari fx. Nah, kita sama kayak yang tadi gitu ya. Kita definisikan terlebih dahulu dari yang diketahui, yaitu f bundaran gx. F bundaran gx itu kan sama dengan 12x ditambah 6. F gx itu kurung dari gx kan gitu ya. Sama dengan dari 12x ditambah 6. Gx-nya kita substitusikan dari 4x min 1, berarti f di sini kita ganti 4x min 1, gx-nya kita ganti 4x min 1 sama dengan 12x ditambah dengan 6. Nah, jadi nanti dibuat fungsi gimana caranya yang bagian ini, yang bagian 4x min 1 ini sebagai satu kesatuan x supaya dapat 12x ditambah 6. Gitu ya. Artinya kalau misalkan kita kurangnya 12, di sini ada 4x, maka harus 12 kita berarti dikalikan 3 ya. Kita kalikan dengan 3. Seperti ini saya buat 3 kali kan, 3 kali supaya dapat 12x, sudah ada 4x kan, 4x terus di sini 4x kurang 1. Kenapa saya kali 3? Supaya dapat 12, karena di sini ada 4x. Paham ya? Saya ulangi sekali lagi. Supaya kita dapat 12x, kita punya 4x, maka dikali 3. Maka ketika saya kalikan 3, ini kan jadinya 3 kali 4 12x min 3 ya kan. Ini kalau saya kalikan jadinya kan 12x min 3. 12x nya sudah sama 12x. Di sini mintanya 6, padahal kita masih punya min 3. Maka kurangnya berapa? Supaya 6 min 3 nya ditambahkan dengan min 3 tambah berapa supaya 6? Min 3 ditambah dengan 9.
9. Itu. Sehingga kalau saya tulis, kalau di sini tambah 9, posisinya 12x plus 6 sama ya. Ini sama ini sama. Sehingga kalau saya tulis di sini f dari 4x min 1 sama dengan 3 kali 4x min 1 tambah 9. Sehingga kita dapatkan jawabannya ketika 4x min 1 saya ganti f dari x, yang ini saya ganti ya. Yang ini saya ganti x, berarti sini saya ganti x, gitu kan? Maka kita dapatkan fx sama dengan 3x, gitu kan? 3x di sini plus 9. Nah, dapat kita fungsi fx-nya. Seperti itu ya. Ya. Oke, semoga bisa dipahami ini ya. Oke, pada kesempatan berikutnya kita akan mencari nilai dari inverse fungsi ya. Inverse fungsi. Inverse fungsinya adalah inverse fungsi kuadrat ya, bukan inverse fungsi linear. Inverse fungsi linear maupun itu sudah bisa kalian lihat di video-video sebelumnya. Nah, di sini inverse fungsi kuadrat itu ketika dicari inverse-nya bukan sebagai fungsi inverse, tapi hanya sebagai inverse dari fungsi tersebut ya. Pasti kalian bisa dong membedakan antara inverse fungsi dan fungsi inverse ya. Jika belum paham perbedaannya, silakan kalian buka buku kembali. Oke, langsung saja kita lihat contoh soalnya. Jika fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 3, tentukan f inverse x. Kita akan mencari nilai inverse fungsi tersebut, kan? Cari kita inverse fungsinya. Maka kita lihat, kita langsung menjawab. Jawab ya. Maka kita buat cara mencari inverse-nya ya. Kita buat fx sama dengan y. Artinya x kuadrat min 6x plus 3 sama dengan y. Biar y-nya ya gini ya. Y sama dengan fx kan. Sehingga kita buat x kuadrat min 6x sama dengan y min 3. Seperti itu ya. Nah, setelah dibuat seperti ini, di bagian yang sini, bagian koefisien x-nya kalian bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena nanti akan kita kuadratkan. Jadi bentuknya nanti akan seperti ini. X min bagi 2 kan 3. X min 3 kuadrat. Nah, gitu. Nah, di sini kalau kita jabarkan bagian ini adalah x kuadrat min 6x plus 9. X kuadrat yang diminta itu kan x kuadrat min 6x saja, ininya saja, tanpa ada plus 9-nya kan. Ini tidak ada. Jadi bentuk yang ini sama ini sama. Supaya sama, maka yang sebelah kanannya juga harus ditambah dengan 9. Y plus 3 ditambah dengan 9. Sama. Ini kalau dijabarkan jadi ini, dijabarkan sama-sama 9 bisa hilang. Kembalilah soal seperti semula. Itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal melanjutkan saja. Saya tulis sebelah kanannya. Sehingga kita dapatkan nilainya x min 3 pangkat 2 sama dengan y ditambah dengan, oh ini min 3 ya, bukan plus 3. Sorry, ini min 3. Dari soal atasnya min 3 soalnya. Nah, y min 3. Maka di sini adalah y min 3 ditambah dengan 9 itu. Atau jadinya x min 3 kuadrat sama dengan y plus 6. Maka kita dapatkan x min 3 sama dengan plus minus akar y plus 6. Jadi ada nilai x-nya ada 2. Berarti x-nya sama dengan plus minus akar y plus 6 plus 3. Artinya ada 2 nilai x. Yang x1-nya positif y plus 6 tambah 3. Yang x2-nya min
akar Y plus 6 plus 3. Apa maksudnya ada dua nilai X seperti ini ya? Berarti dia bukan sebagai fungsi inverse, tapi dia inverse fungsi karena ada dua nilai X saja ya. Nah, terus pertanyaannya F inverse X-nya apa? Ya ini, ada dua-duanya, ini adalah sebagai F inverse X. Itu ya. Saya tuliskan. Jadi F inverse X, kita tinggal ganti nilai X-nya saja plus minus akar daripada Y, kita ganti X plus 6 ditambah 3. Ada dua nilai X-nya, itu ya. Nah, ini adalah nilai fungsi dari inverse-nya, inverse dari fungsi tersebut. Jika belum paham bagaimana cara mencari inverse fungsi, kalian bisa lihat di video sebelumnya ya, mengenai cara mencari inverse fungsi. Konsepnya sama dengan inverse fungsi linear ya, sama.